Welcome back to channel Detektif CRTA. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Suri, penulis artikel cerita horor Indonesia yang berjudul Penguasa Lelembut. Apa jadinya jika seorang gadis biasa bisa berinteraksi dengan makhluk halus? Ini yang dialami oleh gadis cantik berusia 16 tahun bernama Aruna Natania. Ia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan masuk ke dimensi makhluk halus. Memiliki kemampuan yang tak biasa, tidak membuat Aruna bahagia. Ia sering dihantui rasa takut saat ditantang langsung dengan makhluk tak kasat mata. Ketakutan Aruna semakin menjadi-jadi ketika ia tinggal bersama pamannya di desa Cigede. Aruna harus berperang melawan Nyi Gede, si penguasa lelembut, yang berniat menumbalkan pamannya menjadi Dayang Nyi Gede. Seperti apa kisah Aruna selanjutnya? Akankah dia bisa melawan Nyi Gede dan menyelamatkan pamannya? Buat para pemirsa pencinta horor, sebelum menyimak ulasan artikel cerita horor versi Detektif CRTA berikut ini, terlebih dahulu jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan bagikan video ini di sosial media. Namun jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar pemirsa tidak ketinggalan informasi video cerita horor berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur pemirsanya. Selamat mendengarkan. Bab 1. Tanggal 5 Juni tahun 1988. Untuk pertama kalinya Aruna harus berpisah dengan orang tuanya, karena sepupunya yang bernama Sela ingin tinggal bersama dengan Aruna. Paman dan bibi Aruna memintanya untuk tinggal bersama sementara demi kesembuhan Sela. Mau tidak mau Aruna mengikuti keinginan bibi juga pamannya atau Tony dan Desi untuk pindah ke Bandung. 2 jam perjalanan akhirnya Aruna sampai di desa Cigede, Bandung. Aruna turun dari becak bersama sang ayahnya, mengantarkan Aruna dan membawakan barang-barangnya selama tinggal di sana. Setelah turun dari becak, mereka masih harus berjalan kaki melewati jembatan yang terbuat dari bambu untuk sampai di rumah Tony. Saat akan melewati jembatan, Aruna melihat sosok makhluk halus berkulit hitam bertubuh tinggi yang berdiri di pohon samping jembatan. Aruna mencoba tetap tenang, meski dia mulai merasa takut karena melewati makhluk halus tersebut. Gangguan yang dialami Aruna tidak hanya jin yang ia lihat di pohon tadi, tetapi ia juga melihat ular yang berjalan di atas jembatan yang menghadanginya. Ucap Aruna, "Ayah, tunggu." Aruna mencoba menahan kaki ayahnya atau Denny yang hampir menginjak ular tersebut. "Ada apa, Neng?" tanya Denny. "Tidak ada apa-apa, Yah. Tadi sandal Neng kesangkut," jawab Aruna. Ia sadar jika ayahnya tidak bisa melihat ular hitam yang berdiri di hadapan mereka. Aruna dan Denny kembali berjalan. Setelah melewati jembatan barulah mereka sampai di kampung Tony. Hanya ada 4 rumah serta musola di sana. Keempat rumah tersebut saling berhadapan karena rumah mereka dikelilingi sungai, pemakaman umum, sawah dan juga pohon jati. Hawa di lingkungan tersebut sudah membuat Aruna bergidik ngeri. Ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di rumah Tony. Kedatangan Aruna dan Denny disambut bahagia oleh Sela, Desi dan juga Tony. Mereka membantu membawakan barang bawaan Aruna. "Berangkat jam berapa, Kak?" tanya Tony kepada Denny. "Jam 7, susah nyari kendaraan yang masuk ke desa ini," jawab Denny. Sela menarik tangan Aruna ke kamar. "Ini kamar Teh Una," ucap Sela yang masih berusia 5 tahun. Aruna tersenyum kemudian mulai merapikan pakaiannya ke dalam lemari. "Aruna, makan dulu, Bibi sudah memasak makanan kesukaan kamu," ajak Desi. "Lia, Bi." Aruna menutup pintu lemarinya, tanpa ia sadari sosok anak kecil tengah duduk di atas ranjang terlihat dari kaca lemarinya. Mereka pun makan bersama di meja makan. Sela terus mendekati Aruna, sesekali ia mengambilkan lauk untuk Aruna. Setelah selesai makan, Denny berpamitan untuk kembali ke Jakarta karena besok ia harus kembali bekerja. Denny lalu mendekati Aruna memeluk putri pertamanya dengan lembut. "Yang betah ya, Neng, ayah pulang dulu." Aruna mengangguk. Perhatian Denny kini ke arah adik serta adik iparnya. "Desi, Tony, kakak titip Aruna ya, tolong kasih tahu dia jika dia melakukan kesalahan. Bimbing dia agar lebih mendekatkan lagi ke Sang Pencipta." "Lia, Kak," ucap Desi dan Tony serempak. Tony lalu mengantarkan Denny sampai ke jalan besar menggunakan sepeda ontelnya. Sedangkan Aruna kembali ke kamarnya untuk merapikan pakaian serta buku pelajarannya. Mulai besok Aruna meski masuk sekolah,
Desi sudah mengurus kepindahan Aruna ke sekolah menengah atas, yang jaraknya lumayan jauh dari kampungnya. Suara azan maghrib berkumandang, Aruna pun bersiap hendak mengambil air wudhu dan berangkat ke musola bersama Tony, Desi dan juga Sheila. Meski di sana hanya dihuni oleh 4 kepala rumah tangga, akan tetapi mereka selalu sholat berjamaah di musola bersama-sama. Tony yang memang lebih memahami dan mengerti soal agama, ia selalu ditunjuk sebagai imam di musyola. Tidak hanya itu, selepas sholat maghrib, Tony juga akan mengajar ngaji serta sholat kepada anak-anak yang berada di lingkungannya. Setelah sholat Isya, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Aruna jalan lebih dulu bersama Sheila, mereka bergandengan tangan menuju rumah mereka. Namun, langkah Aruna tertahan saat ia melihat sosok nenek-nenek yang sedang berdiri menatapnya seperti tadi siang. "Ayo teh, ajak Sheila." "Tunggu Sheila, kita tunggu ayah sama ibu ya," bujuk Aruna. Padahal ia begitu takut melihat sosok nenek-nenek yang sedang menatapnya itu. "Ayo nak, kenapa berhenti?" ucap Desi. "Nunggu bibi sama paman," kila Aruna. Sesampai di rumah, Desi kemudian membuka kunci pintu rumahnya. Aruna dan Sheila pun hendak masuk ke dalam rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap Aruna juga diikuti Sheila dan Desi. "Waalaikumsalam." Sekilas terdengar suara seorang pria yang menjawab salam mereka. Lalu kemudian Aruna melihat ke sekelilingnya untuk mencari sumber suara tersebut, tetapi dia tidak menemukan sosok yang menjawab salam mereka. Aruna kemudian pergi ke kamarnya lalu membuka mukena yang ia kenakan dan menggantungnya di belakang pintu. Kemudian Aruna merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan memejamkan matanya. Meski matanya terpejam, tetapi telinga Aruna masih bisa mendengarkan di sekelilingnya. Serentak ia mendengar suara orang-orang yang sedang berbincang, bahkan ada yang sedang menawarkan suatu barang, padahal Aruna tahu jika di samping kamarnya itu adalah kuburan. Aruna mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal, kemudian ia pun terlelap tidur. Seperti di dalam mimpi, Aruna merasakan ada seseorang yang menyingkirkan selimutnya, kemudian menarik kakinya hingga membuat Aruna terbangun dari tidurnya. Aruna terkejut dan langsung mengusap wajahnya sambil beristighfar. Matanya melihat ke arah selimut yang semakin lama semakin bergerak ke atas. Aruna mulai panik, karena baru pertama kalinya ia melihat selimut melayang ke atas. Tiba-tiba saja terdengar suara anak kecil berlari, lalu selimut tersebut tergeletak begitu saja. Aruna bergegas mengambil selimutnya, lalu menutup ke seluruh tubuhnya hingga ke kepala. Ia terus merapalkan doa, berharap tidak melihat sosok makhluk yang tidak ingin ia lihat itu. "Aruna, Aruna," terdengar suara nenek-nenek yang memanggil namanya. Aruna semakin gencar membaca doa berharap mereka agar pergi menjauh darinya. Kemudian Aruna pun memejamkan kedua matanya sambil memegang erat selimutnya karena ada sosok lain yang tengah menarik selimutnya agar terlepas dari tubuhnya itu. Tak lama kemudian suara kokokan ayam pun terdengar nyaring, tetapi sama sekali tidak membangunkan Aruna yang masih terlelap dari tidurnya itu. "Nah, ayo bangun," ucap Desi. Pada saat Desi membangunkan Aruna, Aruna begitu terkejut saat melihat wajah Desi yang berada di hadapannya itu. "Kamu kenapa nak? Seperti abis melihat hantu saja." "Ayo bangun, nanti kamu terlambat sekolah," oceh Desi. "Memang aku melihat hantu semalam," ucapnya di batin. Aruna tidak mungkin memberitahu Desi tentang apa yang terjadi kepadanya semalam. Kemudian Aruna lalu beranjak dari ranjangnya dan berucap, "Astagfirullah." Aruna terperanjat ketika melihat mukena yang ia gantung di balik pintu seperti pocong. "Ya Tuhan, kenapa aku jadi parno seperti ini?" gumam Aruna. Lalu Aruna mengambil handuknya kemudian pergi ke kamar mandi. Sebelum mandi, Aruna selalu melakukan ritual panggilan alam. Ia membutuhkan konsentrasi yang tinggi ketika menunaikan hajatnya yang tidak bisa dia tahan. Tangan Aruna mencoba meraih gayung, tetapi matanya melihat wajah anak kecil di dalam bak mandi tersebut. Dan lalu Aruna pun berdiri untuk mengambil gayung. Pada saat ia akan mengguyurkan kotoran dengan air, terlihat jelas sosok anak kecil itu kini sedang berjongkok menatapnya. Nah, jika pemirsa penasaran dengan bagaimana kelanjutan kisah Aruna, bersambung pada video bab 2. Bagaimana tanggapan pemirsa dengan artikel cerita horor penguasa lelembut tersebut?
Share pendapatnya pada kolom komentar dan ikuti terus Detektif CRTA untuk ulasan cerita lainnya. Semoga artikel cerita dalam video ini dapat bermanfaat dan menghibur pemirsanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.